Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya metode penafsiran dengan ijmali, pengertian dan urgensi tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran dengan urutan singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Hasil mencoba menjelaskan makna ayat dengan penjelasan singkat secara umum tanpa menyinggung hal lain selain yang dikehendaki oleh ayat. Jadi penjelasannya hanya terbatas pada penyampaian pokok dari ayat Al-Quran dan oleh mufassir menghindar penjelasan yang bertele-tele serta telah istilah-istilah ilmu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan sebagai pedoman hidup manusia tentu menjelaskan sebuah alasan untuk memahaminya, namun tidak semua orang dapat memahami secara merata. Adanya tingkatan pemahaman dari manusia. Yang B, langkah-langkah tafsir ijmali. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ijmali pada dasarnya tidak begitu berbeda dengan metode-metode lainnya, terutama metode tahlili. Langkah dalam menggunakan metode ijmali adalah dalam menguraikan ayat demi ayat dan surat demi surat serta sistematis seluruh ayat yang ada, lagi ruang bagi si penafsir untuk menguraikan pendapatnya dalam tafsir tersebut. Baca di. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penafsiran dalam menggunakan metode ijmali adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan sistematis yang terdapat dalam surat. Yang kedua itu menjelaskan arti umum yang dikehendaki oleh ayat. Yang ketiga itu menjelaskan makna mufradat dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat itu menjelaskan makna ayat-ayat berdasarkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab seperti menjelaskan i'rabnya. Yang kelima itu makna yang dijelaskan biasanya diletakkan dalam rangkaian ayat atau di antara satu kata dengan kata-kata yang lain. Tafsirnya diapit oleh mufradat Al-Quran. Yang keenam itu bahasa yang digunakan mengupayakan pemilihan diksi yang mirip bahkan sama dengan lafaz yang digunakan oleh Al-Quran atau dalam bentuk sinonim. Yang ketujuh itu menyebutkan munasabah serta latar belakang turunnya ayat yang ditafsirkan jika ada. Penyebutan ayat ini sangat penting karena mencakup peristiwa, pelaku, dan waktu. Yang kedelapan itu menyebutkan hadis, atsar dan pendapat penafsir sendiri secara ringkas dan gamblang. Yang ketujuh itu perbedaan tafsir tahlili dan ijmali. Untuk membedakan setiap metode dalam tafsir Al-Quran dapat diketahui dengan penyusunan tafsir itu sendiri. Lebih jelasnya bahwa setiap metode tersebut diketahui berdasarkan susunan tarbit al-ayat wa al-suwa. Jika suatu produk tafsir dituliskan berdasarkan tarbit al-ayat wa al-suwa, maka dapat diketahui bahwa metode yang digunakan dalam tafsir tersebut adalah ijmali dan tahlili. Secara ringkasnya, perbedaan tafsir ijmali dengan tahlili adalah: tafsir ijmali adalah makna ayatnya yang diungkapkan secara ringkas dan global cukup jelas. Sedangkan tafsir tahlili makna ayat yang diuraikan secara terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspek. Yang D itu kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali. Kitab tafsir ijmali menurut Al-Farnawi yang mengutip di dalam jurnal Perkembangan Tafsir di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Jalalain karya Jalal al-Din al-Sayuti dan Jalal al-Din al-Mahali. Yang kedua itu Tafsir Al-Quran al-Zahir karya Muhammad Farid Wazbi. Yang ketiga itu Tafsir Al-Wasit karya Komite Ulama Al-Azhar Mesir. Mungkin Coba jelaskan penjelasan tentang secara ringkas penjelasan tentang tafsir tahlili.
Yang perbedaan tentang tafsir talili dan tafsir ijmali. Yang pertama itu tafsir ijmali, yaitu makna ayatnya yang diungkapkan secara ringkas dan global tetapi cukup jelas. Sedangkan yang tafsir talili, makna ayat yang diuraikan secara terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspek. Ya begitu. Jalal al-Din Sayyuti dan Jalal al-Din al-Mahalili. Yang kedua itu al-Zahim. Yang ketiga itu sampai itu aja. Kan dua langkah untuk tafsir ijmali. Pertama itu menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam mushaf. Yang kedua itu menjelaskan arti umum yang dihendaki oleh ayat.